Sekarang saya akan mulai sebuah panduan tutorial baru, yaitu panduan Filmora 14, di mana Anda akan mempelajari langkah demi langkah cara menggunakan Filmora 14 untuk mengedit video dengan mudah dan cepat. Di bagian pertama ini saya akan memberikan cara untuk membuat project baru dengan menggunakan Filmora 14. Silakan jalankan Filmora 14 dan kemudian Anda akan mendapatkan layar seperti ini. Yang pertama-tama Anda lakukan adalah Anda menyeting aspek rasio, di mana aspek rasio ini adalah format dari video. Secara default, Filmora akan menggunakan format horizontal, yaitu 16:9. Ini format umum, format Full HD yang biasa kita lihat di YouTube dan lain sebagainya. Namun kalau Anda mau buat video vertikal, Anda bisa gunakan format 9:16. Ini cocok untuk video short atau untuk video-video TikTok. Dan kalau Anda butuh format yang lain, Anda klik aja more. Di sini ada format untuk Instagram 1:1, format standar 4:3, dan kemudian format vertikal cuman yang agak lebih besar, lebih landscape sedikit, yaitu 4:5. Dan kemudian ada untuk kebutuhan sinema yang layarnya panjang, itu yang layarnya besar, yaitu 21:9, dan kemudian untuk format bisnis 3:4. Silakan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau yang sinema ini biasanya untuk video-video 2K ya. Dan kemudian kita pilih saja yang format umumnya, yaitu 16:9, dan kemudian selanjutnya kita klik new project. Dan kita akan masuk ke dalam timeline seperti ini. Ini adalah timeline dari Filmora 14, simple dan mudah untuk digunakan. Langkah selanjutnya adalah kita import footage. Jadi sebelum bisa mengedit, kita harus mengimpor footage. Ambil dari folder di komputer Anda footage yang mau diedit. Contohnya seperti ini, tarik aja ke sini nih. Seperti itu, dan kemudian kalau udah di sini tarik turun ke timeline di sini. Dan kemudian Anda siap melakukan pengeditan, di mana nanti Anda tinggal mengeditnya. Dan untuk panduannya langkah demi langkah saya akan berikan caranya bagaimana untuk mengedit video dengan menggunakan Filmora, memasang transisi, memasang tulisan, memasang musik, dan lain sebagainya. Saya akan berikan langkah demi langkah. Silakan nanti Anda pelajari panduan lengkapnya di channel editing video cepat ini. Sekarang saya akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk memotong dan membuang bagian video yang tidak diinginkan. Dan kemudian di bagian terakhir saya akan tambahkan cara untuk menyambung video dengan menggunakan footage yang berbeda di dalam timeline di Filmora 14. Pertama-tama silakan buat project baru dan kemudian import footage, contohnya seperti ini. Kalau belum tahu caranya, lihat di video sebelumnya, saya sudah berikan caranya. Dan sekarang yang perlu Anda lakukan adalah Anda mencari bagian-bagian yang salah atau bagian-bagian yang mau dipotong. Anda bisa menggunakan cursor ini atau Anda bisa gunakan play ini, dan kemudian ketika sudah ketemu bagiannya Anda pause. Namun yang paling gampang sih kita seret aja seperti ini, kita geser, kita cari bagian-bagian yang mau dipotong. Misalkan ini kita potong di sini. Nah, kemudian selanjutnya cari bagian akhir dari pemotongan, ini bagian awal pemotongan, dan kemudian cari bagian akhirnya. Misalkan contohnya di sini, kemudian klik aja yang icon gunting dipotong. Nah, di sini Anda akan melihat 3 bagian pemotongan, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Bagian 1 ini adalah bagian yang benar, bagian 2 ini adalah bagian yang salah, dan bagian 3 ini adalah bagian yang benar. Sekarang kita akan potong untuk bagian 2 ini ya, bagian yang salah akan kita buang. Klik di sini, kemudian cukup klik yang ini nih, ada tong sampah, klik delete. Nah, dia sudah terpotong dan bagian yang salah itu sudah dibuang dari footage. Anda juga bisa membuang bagian tertentu yang salah. Kalau di bagian belakang Anda cukup geser seperti ini. Nah, ngetrim ini namanya. Nah, kalau seperti itu, maka bagian yang belakang ini dia hilang. Oke, kalau misalkan Anda membalikin juga bisa seperti itu.
Kira-kira kurang lebih seperti itu cara untuk memotong dan nge-trim video di Filmora 14. Sekarang kalau Anda mau nyambung footage, Anda ambil aja footage-nya misalkan seperti ini, taruh di dalam media gallery ini dan kemudian Anda tarik ke timeline di sini. Dan kalau Anda bisa juga taruh di bagian atas di sini. Dia jadi track 2, ada di track 2, dan ini adalah track satunya dan ini track 2-nya. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Silakan Anda gunakan cara ini untuk memotong dan kemudian membuang bagian video yang tidak diinginkan dan juga menyambung dengan footage lain di Filmora 14. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk memasang transisi di Filmora 14. Silakan Anda buat project baru dan import footage. Di sini saya ada 3 footage nih, nanti akan saya pasang transisi. Namun sebelum lanjut saya akan berikan cara untuk memainkan timeline ini dengan zoom atau memperbesar atau memperkecil timeline. Nah, tujuan memperbesar dan memperkecil timeline ini adalah untuk mempermudah proses pengeditan. Kan kalau dibesarin ini kan, dipanjangin seperti ini, dibesarin kan kita ngeditnya lebih enak ya. Misalkan untuk memotong bagian tertentu juga lebih enak, ngasih transisi juga lebih enak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian transisinya. Bagaimana cara memasang transisi video di Filmora. Kita masuk ke sini, transition. Dan Filmora ada efek-efek transisi dan Anda perlu mendownloadnya terlebih dahulu untuk kebutuhan tersebut. Jadi tinggal diedit, di download aja yang mau dipakai. Misalkan seperti ini, download, diklik tombol panah ke bawahnya seperti ini. Nah, dia proses mendownload, tunggu aja sampai proses selesai. Dan kalau udah selesai seperti ini, Anda bisa tarik ke timeline seperti ini. Nah, di antara sambungan nih, footage pertama nih, footage kedua nih, dia ada di sini. Oke, kemudian kita preview seperti itu. Kalau mau mengatur durasinya, Anda tarik aja nih, klik tarik seperti ini. Nah, kan Anda bisa lihat tuh durasinya dia lebih panjang ya. Nah, itu cara nambah durasi di transisi. Kita preview lagi, kita play, dia normal. Sekarang kita akan mulai masuk ke transisi. Nah, dia masuk ke transisi pelan-pelan. Seperti itu caranya untuk memasang transisi. Kalau mau ngapus, klik di sini dan kemudian klik tombol delete ini, dia hilang. Anda juga bisa memasang di bagian depan sini, kemudian di preview. Itu bisa juga di bagian sini, kita preview. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kemudian kita cari lagi transisi lain untuk mencobanya, misalkan ini. Oke, kita masuk ke sini, kita preview. Seperti itu, kita taruh di tengah-tengah, nanti tinggal Anda lihat yang cocok untuk kebutuhan Anda yang mana. Kalau saya sih biasanya pakai yang di tengah-tengah ini, karena kalau yang tengah-tengah ini, yang depan sama yang belakang tuh transisinya bisa kena dua-duanya. Jadi antara pergantian antara satu footage dengan footage lainnya itu bisa lebih enak dilihat, karena dua-duanya baik yang footage depan dan footage belakang itu terkena efek transisi. Silakan gunakan cara ini untuk memasang efek transisi di Filmora 14. Ada banyak efek transisi yang bisa Anda pakai di sini. Silakan nanti Anda eksplorasi aja. Cara penggunaannya sama, di-download dan dimasukkan ke dalam video seperti yang sudah Anda pelajari tadi. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk menyimpan dan mengekspor project editing video yang kita lakukan di dalam Filmora, di mana pertama-tama kita akan mempelajari cara untuk menyimpan project terlebih dahulu. Menyimpan project adalah bertujuan agar Anda memiliki file project Filmoranya sehingga Anda bisa membuka dan mengedit dengan menggunakan Filmora di kemudian hari. Misalkan hari ini Anda belum selesai, besok Anda bisa lanjutkan untuk mengeditnya.
Dan selain itu juga untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan, semisal ada crash di komputer Anda atau ada mati lampu seperti itu, dan itu berpotensi untuk menghilangkan project yang sudah Anda buat kalau Anda nggak menyimpannya. Jadi agar semua bisa lancar, maka Anda harus menyimpannya. Oke, contohnya untuk cara menyimpan, kita masuk ke file seperti ini dan kemudian kita masuk ke save project, dan kemudian di sini di file name kasih nama projectnya, dan kemudian nanti formatnya adalah WFP, format filenya adalah WFP, extensionnya adalah WFP, dan kemudian save. Nah, dia ada di seperti ini kalau udah disimpan. Dan kemudian nanti kalau mau ngeditnya Anda cukup cari file seperti ini, dan semisal Anda sudah melakukan editing, baru saja melakukan proses editing apapun itu, misalkan memotong, menyambung, memasang transisi, memberikan efek dan lain sebagainya, Anda harus menyimpannya. Contohnya seperti ini, saya habis potong nih, seperti ini contohnya. Oke, saya potong contohnya seperti ini, dan kemudian agar tidak kehilangan project, saya klik file dan kemudian save project. Jadi saya simpan project terakhir editing, jadi saya tidak kehilangan apa-apa kalau semisal terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Setelah itu kita lanjut ke dalam cara untuk mengekspornya. Untuk mengekspornya agar dia menjadi file video. Kalau disimpan dia jadi file Filmora agar bisa diedit di Filmora. Kalau diekspor dia akan menjadi file video dan siap digunakan untuk kebutuhan Anda. Kita masuk ke bagian ekspor. Saya gunakan yang lokal aja di sini. Bagian atas Anda bisa rubah nih. Nama filenya ini nanti akan menjadi nama file video Anda, dan kemudian save to-nya Anda bisa pilih folder-foldernya sesuai dengan kebutuhan Anda mau taruh di folder apa. Kalau saya biasanya membuat folder khusus untuk hasil project editing, dan nanti kemudian saya buat folder berdasarkan projectnya agar mudah nanti dalam melakukan manajemen filenya. Dan kemudian preset match to project setting, kemudian format kita pakai MP4, dan kemudian kualitinya ada 3 kualitas hasil ekspor yang bisa Anda gunakan: lower, recommend, dan higher. Kalau lower itu filenya lebih kecil, dia ukuran filenya adalah 30,59 MB. Kalau recommend filenya lebih besar, 40,47 MB. Kalau higher juga lebih besar lagi, 50,35 MB. Silakan Anda cari sesuai dengan kebutuhan Anda mau pakai yang quality lower, recommend, atau higher. Kalau saya biasanya pakai yang recommend. Kalau lower sih saya tidak rekomendasikan karena nanti agak burik, hasilnya kurang bagus. Kalau yang higher dia filenya nanti besar tergantung dari project editingnya. Kalau misalkan terlalu durasi panjang, nanti filenya besar, nguploadnya lama. Saya biasanya pakai recommend. Dan nanti juga saya akan berikan bagaimana cara untuk mengkompres file agar lebih kecil filenya, agar nguploadnya bisa lebih cepat namun kualitas gambarnya tidak terhilang. Dan kemudian kita pilih resolusi. Resolusi saya pakai Full HD 1920 x 1080. Kalau Anda mau pakai yang 700-an ada di sini, silakan Anda gunakan untuk kebutuhan Anda. Dan kemudian frame rate-nya saya pakai 25 frame rate per second. Untuk advance compression-nya saya nggak pakai yang di Filmora, saya nanti akan pakai cara yang berbeda. Dan kemudian selanjutnya tinggal klik di sini tombol untuk ekspor, klik. Dan kemudian ekspornya sedang berjalan, tunggu proses ekspornya sampai selesai. Dan kemudian selanjutnya jika sudah selesai, Anda cukup klik open folder seperti ini, dan kemudian nanti Anda akan masuk dan kemudian tinggal Anda play. Nanti tinggal ambil filenya di situ, silakan gunakan untuk kebutuhan Anda. Demikian cara untuk menyimpan dan mengekspor project editing di Filmora 14. Silakan Anda gunakan untuk project editing video Anda.
Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat efek gerakan cepat atau merubah gerakan di dalam video menjadi lebih cepat. Pertama-tama kita akan cari bagian dulu, efeknya akan mulai. Kita potong dan kemudian kita cari bagian akhir dari efeknya. Dan sekarang kita udah ada 3 bagian. Ini adalah bagian normal nanti, dan ini bagian yang akan diberikan efek gerakan cepat atau akan dirubah menjadi lebih cepat. Dan yang ini adalah bagian normal. Dan kita klik di sini. Kemudian kita masuk ke sini nih. Klik. Dan kemudian kita masuk ke bagian face. Dan kita pilih mau berapa kali, ada 2 kali, ada 4 kali, ada 8 kali, dan seterusnya. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda, misalkan 2 kali. Dan dia akan sedikit menciut ya, karena memang dia menjadi lebih cepat, jadi durasinya lebih pendek. Sekarang kita coba preview, sekarang ini normal. Dan sekarang dia gerakannya jadi cepat, dan kemudian kembali menjadi normal. Demikian untuk merubah gerakan video di dalam Filmora agar menjadi lebih cepat. Sementara kalau Anda ingin menjadikan satu bagian, jadi satu bagian ini ingin dirubah menjadi cepat semua, contohnya seperti ini, maka tidak usah dipotong. Anda cukup ambil bagian yang ambil ke sini, ke bagian speednya, kemudian ambil ke fast, kemudian Anda rubah misalkan jadi 4 kali seperti itu, dan kemudian kita preview. Nah, dia jadi cepat. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Silakan Anda gunakan untuk kebutuhan project editing video Anda. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14. Di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat efek gerakan lambat di video atau merubah gerakan video atau motion di dalam video menjadi lebih lambat. Pertama-tama kita cari dulu bagian awal, efeknya akan mulai, kita potong dan kemudian cari bagian akhirnya, dipotong juga. Dan sekarang kita ada 3 bagian pemotongan, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Di mana bagian 1 ini adalah nanti gerakannya normal, dan di bagian 2 ini yang akan diberikan efek gerakan lambat atau dirubah gerakannya menjadi lebih lambat, dan kemudian ini akan menjadi tetap normal. Oke, untuk bagian yang akan dirubah yaitu bagian 2 ini, kita klik dan kemudian kita masuk ke sini, klik, dan kemudian kita pilih yang slow. Kita pilih yang slow dan kemudian Anda pilih mau berapa kali, ada 0,5 kali, 0,25 kali, ada 0,1 kali, dan seterusnya. Kita pilih aja yang ini. Dan dia akan lebih durasinya berubah ya, lebih panjang karena memang gerakannya dia menjadi lambat, jadi durasinya jadi lebih panjang. Oke, kita preview. Dan ini gerakannya normal dan kemudian dia mulai masuk menjadi gerakannya menjadi lebih lambat. Nah, ini adalah cara untuk merubah kecepatan gerakan di video dengan menggunakan Filmora 14. Sementara kalau semisal Anda ingin merubah satu bagian footage menjadi gerakannya lambat semua, maka Anda cukup klik footage-nya, kemudian masuk ke sini, kemudian pilih slow dan rubah misalkan ini, dan kemudian kita preview. Nah, dia akan menjadi lambat, jadi keseluruhan footage ini akan menjadi lambat gerakannya. Demikian cara membuatnya. Silakan Anda gunakan cara ini untuk kebutuhan editing video di project-project Anda. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat efek gerakan mundur atau reverse motion. Di mana pertama-tama kita cari bagian yang akan mau dibuat menjadi gerakan mundur. Dan kemudian kita cari bagian akhirnya, dan kemudian kita ada 3 potongan. Ini bagian normal, ini bagian mundur, dan ini bagian normal. Untuk bagian mundurnya kita klik di sini, yang akan dibuat jadi efek mundur, diklik,
Dan kemudian kita ambil dari fitur ini, dan kemudian kita ambil yang paling bawah reverse, klik, dan kemudian kita preview. Ini normal dan ini mundur. Nah, kalau Anda mau buat efek seperti efek bumerang atau efek bolak-balik, maka caranya seperti ini. Dicari bagian dulu nih yang mau dijadikan efek bolak-baliknya, kemudian dicari bagian akhirnya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi ada 3 bagian. Ini tetap bagian normal, ini bagian yang akan diberikan efek, dan ini juga akan bagian normal. Oke, kemudian ini kita copy. Kemudian klik yang track atas sih, agar dia nanti jatuhnya di atas. Kemudian dari keyboard ketik aja Ctrl V, atau dari keyboard klik paste. Oke, jadi ada dua klip seperti ini. Ini kita mundurin aja dulu. Nah, kalau misalkan Anda nggak bisa mundur seperti itu, ini diaktifin biasanya nih. Ini diaktifin nih. Ini di apa namanya, dimatikan dulu, di disable dulu. Nah, ini jadi bisa mundur. Kemudian ini dimasukin aja ke sini. Ini juga sama, dimasukin ke sini. Kita zoom apa ada bagian yang bolong. Oke, normal. Dan kemudian kita ambil ini bagian normal. Ini kita nanti masih normal nih. Kemudian ini akan dibuat efek bolak-balik, dan ini akan normal lagi. Oke, kita ambil yang efek mundurnya di sini. Kita ambil reverse, dan kemudian kita preview. Sekarang dia normal. Nah, dia mundur, dia normal. Nah, kalau misalkan mau ditambahin lagi efeknya, ini kita mundurin. Ini kita copy aja, copy. Kemudian ambil track yang atas ini, biar nanti masuk ke atas. Ctrl V dari keyboard atau di paste, dimasukin aja ke sini. Dan kemudian ini dimasukin lagi ke sini. Dan kemudian kita preview. Dia mundur. Dia maju. Dia mundur lagi. Nah, silakan digunakan cara itu. Silakan Anda mau ngeloopingnya atau mau ngulanginya berapa kali, silakan gunakan cara yang sama. Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial, di mana sekarang kita akan melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk menambahkan musik atau memasang background, atau bisa juga nanti digunakan untuk memasang sound effect di dalam video dengan menggunakan Filmora 14, di mana seperti biasa buat project baru terlebih dahulu dan import footage. Saya sudah pasang satu footage seperti ini. Saya akan zoom sedikit di timelinenya agar lebih enak nanti ngeditnya. Dan kita coba preview terlebih dahulu. Oke, itu adalah suaranya, dia suara air terjun aja. Dan kita akan tambahkan musik ke dalam video ini. Pertama-tama siapkan file audionya seperti ini. Dan kemudian selanjutnya diklik file audio yang mau dipakai. Misalkan contohnya ini, kemudian tarik aja ke bagian media seperti ini. Dia masuk ke sini. Dan kemudian Anda tarik aja dan turun di dalam timeline seperti ini. Tentu saja langkah selanjutnya adalah menyamakan durasi antara durasi footage dengan durasi audio. Kita bisa potong kalau misalkan suara footage-nya, suara audionya lebih panjang, maka kita klik di track audionya, kemudian kita potong dan kita buang bagian yang tidak terpakai. Namun kalau semisal suara footage-nya lebih panjang, maka Anda insert aja lagi file audionya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita coba preview. Dan kalau Anda perhatikan di sini suara backsound-nya lebih besar dibandingkan suara utama atau suara audio yang ada di footage-nya. Dan kita akan perbaiki itu. Kita akan edit suara di dalam
audionya atau di dalam backsoundnya atau di dalam musiknya, klik track audionya, track musiknya, dan kemudian di sini ada volumenya ditarik aja ke belakang, diturunin levelnya, dicari, dan kemudian di preview. Atur sampai Anda mendapatkan suara yang seimbang antara footage utama dan juga audionya. Jadi Anda bisa atur dari sini. Dan jika sudah mendapatkan suara yang seimbang, maka silakan simpan project editing Anda dan diekspor. Nanti hasil videonya akan ada audionya atau ada musiknya. Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial, di mana sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14. Di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk mengecilkan audio dari sebuah video dan juga menghilangkan audio dari sebuah video dengan menggunakan Filmora 14. Seperti biasa, buat project baru dulu dan kemudian import footage ke dalam timeline seperti ini. Kita coba preview. Dan itu suara audionya. Dan sekarang kita akan mempelajari cara untuk mengecilkan audio dari video. Kita klik di dalam footage ini dan kemudian kita masuk ke bagian audio di sini. Bagian audio di sini, dan kemudian Anda bisa lihat di sini di bagian volume, kita turunin aja levelnya, turunin, kemudian preview. Nah, dia jadi kecil. Cari suara yang sesuai dengan kebutuhan Anda, level suaranya. Dan kalau semisal mau dihilangkan audionya, Anda bisa mute dengan mementokkan volume ke sini. Oke, dia hilang, atau saya kembalikan normal dulu. Anda bisa gunakan yang ini, di mute dari sini, klik. Dan suara audionya sudah hilang. Silakan Anda gunakan cara ini untuk mengecilkan atau menghilangkan audio dari sebuah video dengan menggunakan Filmora 14. Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial, di mana sekarang kita akan kembali mempelajari panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk memisahkan antara audio dengan video dengan menggunakan Filmora 14. Silakan Anda buat project baru dan import footage seperti ini, dan ini adalah contoh footage-nya. Kita preview dulu. Dan kalau Anda gerakan seperti ini nih, antara footage dan audionya jadi satu ya, jadi dia nempel. Yang atas ini adalah untuk footage-nya atau visualnya, dan yang di bawah ini adalah audionya. Terkadang di dalam proses editing kita membutuhkan pemisahan antara audio dari video. Untuk kebutuhan tersebut, kita bisa melakukannya di dalam Filmora 14 dengan mudah. Kita klik di bagian footage-nya, klik kanan mouse, dan kemudian cari detach audio. Detach audio diklik, dan Anda bisa lihat dia terpisah nih. Sekarang footage audionya kalau dipisahin seperti ini, dia bisa digeser. Namun kalau Anda geser footage-nya, dia ngikut. Dia tetap ngikut. Nah, untuk melakukan itu Anda klik di sini nih. Disable link, jadi antara footage dan audionya linknya di disable. Jadi ini kita geser. Nah, ini dia terpisah. Oke, ini bisa juga dibuang di disable. Nah, seperti itu. Kalau ini dihidupin lagi, dia akan mentok, nempel terus ya. Jadi ini untuk kebutuhan magnetik, jadi dia footage-nya akan nempel. Kalau misalkan kita potong di sini, dia nempel. Kalau ini kita buang, nah dia bisa terpisah. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu. Kembali ke bagian pemisahan audionya. Nah, ini file audionya udah terpisah. Silakan Anda gunakan untuk kebutuhan Anda. Kalau misalkan mau dibuang ya tinggal diklik dan kemudian klik tombol ini. Nah, sekarang audionya benar-benar hilang dari video. Jadi footage-nya atau videonya sudah tidak ada audionya.
Demikian caranya, silakan Anda gunakan untuk kebutuhan editing project-project video Anda di Filmora 14. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14, di mana sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara untuk menyisipkan gambar ke dalam video atau melakukan overlay gambar di dalam video. Itu bisa dilakukan dengan mudah dan cepat menggunakan Filmora. Pertama-tama yang perlu Anda lakukan adalah Anda buat project baru dulu dan kemudian impor footage. Contohnya seperti ini, saya sudah impor satu footage, kita preview dulu dan ini adalah tampilannya. Dan nanti saya akan berikan dia ilustrasi untuk gambar. Pertama-tama letakkan kursor di tempat area kira-kira gambarnya akan ditampilkan, kurang lebih seperti ini, dan kemudian kita ambil gambarnya. Saya akan gunakan gambar ini, tarik dia ke sini ke media library, dan kemudian kita tarik dia ke dalam timeline seperti ini. Nah, ini udah masuk sebetulnya gambarnya kalau kita preview. Namun dia nggak rapi aja ya, kita rapikan agar dia tampil sesuai dengan kebutuhan. Kita klik di bagian gambarnya dan kemudian kita klik di sini. Selanjutnya kita atur ukuran dan juga posisinya, silakan mau ditaruh di mana, contohnya seperti ini, dan kemudian kita preview. Dan selanjutnya untuk mengatur durasi tampil, Anda bisa perpanjang durasi image ini atau durasi gambar ini kita kecilkan. Contohnya seperti ini, kita pendekkan, maka dia akan tampilnya lebih cepat. Kalau kita panjangkan ini, dia durasinya akan lebih panjang. Oke, jadi cepat atau lamanya tampilan tergantung dari panjang atau pendeknya ini di dalam timeline. Dan terakhir kita akan tambahkan dia efek agar dia menjadi lebih menarik. Kan kalau kayak gini tampilnya dia stagnan aja gitu ya, jadi kurang menarik. Oke, kita klik di bagian track image-nya ini, kemudian kita masuk ke bagian image. Di sini ada tab image, ada basic, ada mask, ada add tool. Nanti kita akan pelajari ini di video-video selanjutnya. Sekarang kita masuk ke tab animasi di sini. Kemudian kita pilih preset animation, kita ambil yang preset motion legacy karena lebih mudah digunakan. Di sini ada banyak efek yang bisa Anda pakai. Misalkan seperti ini cukup diklik aja 2 kali. Nah, dia akan masuk seperti itu. Kita coba preview. Dia jalan. Kemudian cari lagi kalau mau diganti nih, kita bisa undo seperti itu, atau kita bisa timpa lagi dengan efek yang baru. Contohnya seperti ini, klik aja 2 kali. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Tinggal preview aja. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Silakan Anda gunakan cara ini untuk kebutuhan Anda. Namun untuk efek ini memang kita tidak bisa mengaturnya ya. Selain menggunakan efek legacy ini, kita juga bisa gunakan preset animation. Contohnya seperti ini, kita masuk ke bagian vortex in misalkan. Kalau ini kita harus tarik ke sini. Nah, ini kita atur nih. Ini masuknya. Oke, kita preview. Tuh dia mulai masuk, dan ini adalah area berapa lama efeknya jalan di sini. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Kalau mau hapus ya di undo aja, diklik. Anda bisa pakai efek yang lain, misalkan ini, taruh aja ke sini lagi. Konsepnya sama. Ini adalah area masuknya dan ini area efeknya. Kita preview. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ini dilambatin, dijauhin, dia akan lebih lama lagi jalannya sampai dia ngikutin ini efeknya. Oke, dia ngikutin tracking yang di sini. Nah, silakan Anda gunakan mau pakai cara yang legacy atau pakai yang cara preset animation ini. Nanti silakan Anda utak-atik aja mana kebutuhan yang lebih cocok untuk project editing video Anda.
Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk menyisipkan video ke dalam video atau melakukan overlay ke dalam video yang bisa kita gunakan untuk aneka kebutuhan. Salah satu diantaranya adalah untuk menampilkan video untuk kebutuhan ilustrasi ya, dan nanti akan kita tambahkan efek sedikit untuk mempercantik tampilan. Dan yang perlu Anda lakukan adalah Anda buat project baru dulu dan kemudian impor footage dan tarik footage-nya ke dalam timeline seperti ini. Ini akan menjadi footage utama. Kita preview terlebih dahulu, ini adalah footage utamanya. Dan kemudian selanjutnya kita akan import footage overlay-nya. Ambil footage dari dalam komputer Anda, taruh dia di dalam media library seperti ini, dan kemudian tarik dia ke dalam timeline seperti ini. Kita preview. Anda sudah berhasil mengimpor dan memasang overlay. Sebenarnya menginsertnya udah berhasil, tapi dia menutupi footage utamanya. Kita akan melakukan sedikit penyetingan. Kita klik di bagian footage overlay-nya, kita masuk ke bagian layar sini, kita klik, dan di sini ada titik putus-putus, dan kemudian di sini ada lingkaran yang warna putih agak besar. Kita klik aja dari mouse dan tarik. Nah, seperti ini dia akan mengikuti mouse kita dan atur seberapa besar ukurannya yang mau Anda tampilkan, kemudian letakkan dimanapun Anda mau, di posisi manapun yang Anda mau sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, seperti itu. Kita coba preview terlebih dahulu. Dan ini adalah tampilannya. Kita akan memberikan sedikit efek agar menjadi lebih menarik. Kita klik di bagian footage overlay-nya. Kita masuk ke menu efek di sini, kemudian di bagian pencarian kita ketikkan aja border. Oke, kemudian enter. Dan di sini ada efek border yang bisa Anda pakai. Kalau belum di-download dulu dan kemudian ditarik seperti ini. Misalkan yang ini tarik, taruh di footage overlay, dilepas seperti ini. Dan kemudian selanjutnya kita preview. Nah, dia tampilannya ada nih. Oke, cukup keren bukan? Dan kalau misalkan Anda mau menampilkan di bagian footage utamanya, contohnya seperti ini, klik bordernya yang mau dipakai, efek bordernya, kemudian letakkan di bagian footage utamanya yang di track 1 itu. Kemudian dilepas, kita preview. Nah, kira-kira kurang lebih seperti ini diatur aja nih. Nah, agar jadi lebih enak. Nah, begini cara untuk menyisipkan video ke dalam video. Silakan Anda gunakan untuk kebutuhan project editing video Anda. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14. Di dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana cara untuk merubah tampilan video menjadi aneka bentuk, misalkan lingkaran, love, ataupun bintang, dan lain sebagainya, dengan mudah dan cepat di Filmora. Untuk kebutuhan tersebut silakan Anda buat project baru dulu dan kemudian import footage ke dalam timeline, contohnya seperti ini. Kita preview sebentar. Dan kemudian kita akan merubah ukurannya, merubah tampilannya. Kita klik di dalam footage-nya, kemudian masuk ke bagian efek dan kemudian cari aja efek image max ya. Image MASK max. Atau misalkan Anda bisa cari di sini image max kayak gitu. Nih, Anda ini kemudian Anda taruh di sini, tarik dan lepas ke dalam footage-nya. Dan dia akan mengikuti jadi bundar seperti ini. Dan untuk merubah bentuknya Anda bisa masuk ke bagian efek. Di sini ada nih bentuk-bentuk shape yang bisa Anda pakai, misalkan jadi ini. Nah, ini kayak jadi buku ya, atau misalkan jadi seperti ini atau ini dan lain sebagainya. Silakan Anda gunakan. Anda juga bisa untuk melakukan perubahan, misalkan ini dikecilin nanti seperti itu. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kemudian untuk ukurannya bisa diotak-atik di sini kayak gini. Dan kemudian XY-nya juga bisa ditarik ke sini. Nah, kalau itu ini kita harus nah,
Kira-kira kurang lebih seperti itu cara untuk mengaturnya ya. Jadi biar sesuai dengan kebutuhan. Ini diutak-atik aja. Dan untuk backgroundnya tentu saja Anda bisa gunakan stok media atau bisa pakai untuk kebutuhan yang lain. Misalkan kita ambil satu footage lagi, contohnya seperti ini. Taruh aja ini di atas. Dan kemudian ini ditukar. Nah, jadi overlay, dibikin overlay seperti itu. Dan ini bisa digunakan untuk kebutuhan video reaction ya. Anda bisa dengan mudah membuat video reaction. Jadi yang ini yang ini saya matikan dulu. Nah, yang ini untuk bagian orangnya, objek yang memberikan reaksi, dan kemudian yang ini adalah yang untuk di reaksinya apa gitu ya. Dan kemudian untuk memberikan tekstur di bagian pinggir-pinggirannya ini agar lebih bagus, agar lebih terlihat jelas, kita bisa masuk ke bagian efek lagi, kita ambil border. Anda bisa cari di download dulu, diketik border ya, atau cari border seperti itu. Oke, kita ambil yang ini, kemudian masukin ke bagian overlay-nya. Nah, seperti itu, dan kemudian Anda bisa ganti warnanya. Oke, misalkan seperti ini. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Ukurannya bisa dikecilin, bisa diatur sedemikian rupa. Nah, silakan Anda gunakan cara ini untuk kebutuhan project-project editing video Anda. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14, di mana sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara untuk membuat efek zoom di dalam video dengan menggunakan Filmora, di mana saya akan memberikan dua cara untuk membuat efek zoomnya. Yang pertama adalah cara statis dan yang kedua adalah dengan menggunakan efek untuk zoomnya jadi perlahan-lahan. Oke, langsung saja kita pelajari. Silakan Anda buat project baru dulu dan import footage dalam timeline. Saya sudah pasang satu footage di sini, kemudian kita coba preview. Dan inilah footage-nya, dan kemudian kita akan cari bagian yang mau di zoom. Saya kan mau zoom nih yang bagian yang laki ini nih, yang gendong ya. Oke, saya akan zoom di situ, nanti ekspresinya seperti apa. Dan untuk kebutuhan itu saya harus potong dulu, maka kita cari bagian awal pemotongan, misalkan di sini. Dan kemudian cari bagian akhir dari pemotongan, misalkan di sini, karena udah ketutupan itu. Dan kemudian kita biar gampang kita cari bagian dulu. Nah, yang jelas seperti ini agar nanti ngeditnya gampang. Kemudian kita klik area potongan tersebut, dimana yang akan kita buat zoom. Kan jadi 3 potongan, yang pertama ini akan normal, yang kedua ini akan jadi efek zoom, dan yang ketiga ini akan kembali normal. Oke, yang akan dijadikan efek zoom bagian kedua, potongan kedua ini kita klik, kemudian Anda klik icon ini ya. Anda klik icon ini adalah icon untuk crop, klik, dan kemudian Anda atur seperti ini. Nah, kemudian didekatkan atau difokuskan ke orang yang ini, kemudian nanti di preview. Oke, berarti diatur, jangan sampai dia keluar dari jalur dari area. Oke, coba kita preview sebentar. Sepertinya sudah oke. Kalau sudah oke, kita klik apply. Dan kemudian sekarang kita preview dari awal. Ini normal. Dan dia mulai ngezoom tuh. Ya, kelihatan nih ekspresinya kan. Orangnya yang gendong itu. Dan kemudian normal lagi.
Oke, itu cara pertama, dia stagnan aja ya, zoom-nya stagnan aja, nggak ada efek apapun dari normal langsung ke zoom. Dan sekarang kita akan berikan dia animasi, efek animasinya agar ngezoom-nya enak. Kita cari cara yang sama seperti sebelumnya, cari bagian awal untuk di efek zoom-nya, kemudian cari bagian akhirnya. Oke, misalkan di sini. Dan kemudian balik ke potongan kedua, yang lagi-lagi satu ini untuk normal, yang kedua untuk efek zoom, yang ketiga normal lagi. Kita masuk yang ke bagian dua ini, kemudian kita masuk ke icon crop yang sama. Di sini klik. Cuman kita sekarang masuk ke pan and zoom. Oke. Kita masuk starnya dari mana? Ya ini digerakinnya sedikit. Kemudian kita ambil yang merah nih. Ini kan biru nih ya. Hijau ya. Hijau star, kita gerakin aja dikit, kemudian kita ambil yang merah, kita klik. Nah, dia jadi hijau sekarang yang bagian N-nya. Nah, ini bagian N-nya kita turunin dan kita atur sedemikian rupa ya. Kita atur, kita coba bisa preview supaya dia enggak keluar dari area. Berarti ini kurang besar. Oke, kita gedein dikit aja lah. Oke, kita apply. Dan kemudian selanjutnya kita preview, ini normal. Normal. Nah, dia mulai jalan. Tuh, ngezoomnya mulai jalan pelan-pelan. Dan kembali normal. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Agar dia efeknya lebih terasa. Tadi ya tentu saja ininya di zoom ini di drastisin. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini bisa diatur nih, komposisi ngezoomnya dari mana ke mana, ini bisa diatur. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Kita preview lagi. Tuh dia mulai jalan ya, mulai bergerak ngezoomnya. Nah, silakan Anda gunakan cara ini untuk kebutuhan Anda. Anda bisa menerapkan di banyak project untuk editing video dengan menggunakan Filmora 14. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14, di mana sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara untuk membuat efek split screen di dalam Filmora, di mana split screen ini berguna untuk menampilkan beberapa footage di dalam satu timeline. Dan ada dua cara, kita akan menggunakan yang basic dan yang menggunakan lebih advance lagi. Oke, pertama-tama kita gunakan yang basic dulu. Silakan buat project baru dan kemudian import footage. Anda mau pasang berapa footage, diimpor dulu. Saya pasang 3 footage di sini. Ada 3 footage dan kemudian kita jangan impor dulu ke timeline, kita masuk dulu ke bagian sini template. Kemudian di bagian template ini kita ada di sini nih, ada split screen, ada basic, ada sosial media, dan yang di bawahnya ini yang sosial media vlog dan lain sebagainya, ini adalah yang advance. Kemudian yang kita gunakan yang basic dulu. Silakan Anda pilih format yang mau Anda pakai. Dalam contoh ini karena saya pakai 3 footage, maka saya pilih aja ya. Oke, di download dulu dan kemudian tarik dia ke dalam timeline seperti ini, agak dipanjangin dikit. Dan kemudian selanjutnya kita balik ke media, ini kita kembali ke sini, kita klik 2 kali klik kalau perlu. Dan kemudian selanjutnya di sini ada ruang penyajian 1, 2, dan 3. Kita ambil video 1, kita masukinnya ke sini dan dilepas. Nah, kemudian kita ambil video yang kedua, kita masukin aja ke bagian 2 di sini, kemudian dilepas. Kemudian kita masuk ke video 3, masuk ke bagian 3 di sini, kemudian dilepas. Dan kemudian kita preview. Dan Anda sudah berhasil untuk membuat efek split screen. Anda bisa panjangkan durasinya sesuai dengan durasi video Anda, namun sebaiknya sebelum Anda import footage ke sini, durasi videonya disamakan. Oke, agar nanti habisnya dia tetap sama, jadi tetap bareng seperti ini. Itu cara pertama, dan kita akan masuk ke cara kedua, di mana menggunakan yang lebih
advance, lebih enak dilihat, lebih menarik. Kita masuk lagi ke bagian template, kita ambil misalkan contoh ke sosial media, saya mau pakai yang 3 ini aja. Caranya sama kalau Anda mau pakai yang komik atau yang mockup, caranya sama. Contohnya inilah saya download lagi yang mockup misalkan seperti ini. Dan kemudian tarik aja ke dalam timeline, agak dipanjangin dikit sama kayak tadi, dan kemudian kita masuk ke media, kemudian ini kita klik 2 kali. Nah, dia ada sama kan, ada ruangnya sama seperti tadi, kita masukin ke sini ke bagian 1, dan ini ke bagian 2, dan ini ke bagian 3. Kemudian kita preview, play. Dan sudah berhasil. Nih. Oke. Kita preview lagi. Kalau misal mau diganti, ya ini dipindahin ke sini. Nah, ini dipindahin ke sini. Diturunin. Oke. Kita preview. Silakan Anda gunakan cara ini untuk kebutuhan project editing video Anda. Dengan Filmora 14 Anda bisa membuat efek split screen dengan tampilan yang menarik dan juga dia mudah dibuatnya. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14, di mana sekarang saya akan memberikan cara bagaimana cara membuat subtitle dengan menggunakan AI di dalam video menggunakan Filmora 14. Di mana pada video selanjutnya juga saya akan memberikan panduan bagaimana cara untuk membuat caption dinamis dengan menggunakan AI di video. Sekarang kita pelajari dulu bagaimana cara membuat subtitle dengan menggunakan AI di Filmora. Pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah Anda buat project baru dan kemudian import footage. Saya sudah ada satu footage di sini, kita preview dulu. Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel dan saya akan buat subtitlenya mengikuti dari suara atau dari audio yang ada di video ini. Jadi kata-kata nanti di dalam subtitlenya itu mengikuti dari kata-kata yang ada di dalam video. Pertama-tama kita klik footage-nya, kemudian klik title di sini. Kemudian kita masuk ke AI caption dan kemudian kita masuk speech to text. Oke, speech to text, kita klik transcribe dan kemudian ada penyetingan di sini, kita pilih bahasa yang ada di dalam video. Tentu saja di dalam video bahasanya bahasa Indonesia, maka saya gunakan bahasa Indonesia. Kalau di dalam video pakai bahasa Inggris, maka Anda pilih bahasa Inggris dan seterusnya. Tapi kalau Anda mau translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, Anda bisa isi di sini. Dalam contoh ini saya tidak ingin membuat translate di dalam subtitlenya, namun saya ingin menggunakan subtitle yang sesuai dengan apa yang ada di dalam audio. Jadi nanti subtitlenya akan mengikuti audio. Kemudian pilih bagian select to file to be convert. Ada dua pilihan, clip to selection atau the entire timeline. Kita pilih yang the entire timeline, artinya adalah keseluruhan yang ada di dalam timeline. Tapi kalau Anda mau pakai satu bagian klip, maka pilih clip selection. Oke, kemudian selanjutnya presentation, kita pilih yang title dan kemudian di sini adalah kredit AI yang saya punya di akun Filmora saya, dan kemudian ini generate kredit AI yang akan dipakai untuk kebutuhan ini, yaitu 4 kredit. Dan kemudian kita klik generate, tunggu proses. Dan ini sudah selesai. Kita bisa lihat ada di sini ada elemen teksnya. Kita coba preview.
Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan segmen Q&A. Berikut ini adalah pertanyaan. Dan ini kata-katanya mengikuti dari yang ada di audio. Kemudian kita bisa klik di sini. Kemudian kita masuk ke text to speech. Kita bisa masuk ke bagian teks di sini, dan di sini kita bisa rubah format teksnya. Namun kalau dirubah di sini dia ngerubahnya sebagian aja. Jadi hanya bagian yang di sini ada yang diklik, nah itu kan dia berubah, tapi begitu masuk ke bagian lain dia tetap. Maka cara untuk semuanya agar kita nggak capek, kita blok aja seperti ini. Oke, kita blok seperti ini. Dan kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian teks. Nah, kita rubah di sini. Nah, contohnya seperti itu. Dan kemudian Anda bisa atur rata kiri, rata kanan, kemudian jenis font, kemudian ukuran font, size-nya Anda bisa Anda rubah seperti itu. Silakan nanti Anda utak-atik aja sampai Anda mendapatkan jenis yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, jika sudah Anda klik lagi di bagian area abu-abu ini di bagian timeline, kemudian kita preview. Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini nah, kalau masih ada yang salah, misalkan di sini di simple kan harusnya simple. Kita klik di sini. Nah, di sini ada bagian teks di layer 01. Ini kita ganti. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu, dan kemudian kita kembali coba preview, kita lihat sudah benar atau belum. Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Nah, ini udah benar sesuai dengan yang tadi sudah kita edit. Silakan Anda baca lagi, Anda lihat lagi. Ini masih banyak yang salah nih nama channelnya. Kita bisa bukan salah, harusnya pakai huruf gede dan huruf kecil. Nah, biar keren gitu ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Silakan Anda gunakan cara ini untuk membuat subtitle. Nanti setelah ini saya akan bikinkan lagi satu panduan bagaimana cara untuk membuat caption dengan dynamic style atau gaya dinamis lebih keren dari subtitle ini dengan menggunakan Filmora 14. Silakan Anda gunakan cara ini untuk kebutuhan project-project video Anda. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14, di mana sekarang saya akan membahas tentang cara untuk membuat running text atau animasi teks berjalan dengan gaya breaking news, di mana silakan Anda buat project baru dulu dan kemudian import footage, taruh aja footage seberapa panjang Anda mau bikin. Disesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Di sini saya pakai durasinya 1 menit 48 detik untuk contoh saja. Dan kemudian hal lain yang perlu Anda siapkan kalau Anda mau bagus, Anda siapkan logo breaking news dan juga bar. Ya, ini Anda bisa bikin pakai software desain ya, seperti misalkan Canva atau Photoshop atau lainnya Anda bisa bikin. Dan kemudian satu lagi disiapkan teks untuk runningnya. Saya ada 2 section di sini. Satu section isinya 2 berita atau 2 informasi yang nanti akan saya jelaskan bagaimana cara untuk penggunaannya. Pertama-tama kita masukkan barnya dulu seperti ini. Kita taruh aja ke bawah, nanti kita rapikan. Kemudian selanjutnya barnya ini dipenuhi atau dimentokin sampai sepanjang footage. Oke, contohnya seperti ini. Jadi nanti dia terus tampil di setiap area. Dan kemudian selanjutnya kita masukkan teks dulu. Di sini kita klik teks, kita ambil teks yang default di sini, your title here. Masukin aja dulu di sini, taruh di sini. Dan kemudian ini dipanjangin sampai durasi tertentu, misalkan setengah. Dan yang terakhir baru yang breaking newsnya kita masukin di sini. Breaking news taruh paling atas.
Kita atur komposisinya. Oke, contohnya seperti ini, teksnya baru kita sekarang atur teksnya. Namun sebelum atur teksnya, sama logo breaking newsnya ini dipentokin sampai semua durasi. Contohnya seperti itu. Dan kemudian tulisannya baru kita masuk ke bagian teks di sini. Dan kemudian Anda bisa rubah fontnya, jenis fontnya, dan kemudian rubah ukurannya, misalkan seperti ini. Disesuaikan saja dengan kebutuhan ya, agar dia masuk ke dalam barnya. Contohnya seperti itu. Dan jika sudah, kemudian kita masuk ke teksnya yang sudah Anda siapkan, dan Anda masuk ke sini nih, bagian teks basic layer 01, kemudian dihapus teks defaultnya seperti itu. Dan ini kita masukin aja dah ke sini. Ntar kita lihat hasilnya. Anda bisa rubah warnanya dan lain sebagainya, misalkan jadi kuning atau jadi apapun sesuai dengan kebutuhan Anda. Tuh, kira-kira. Oke, silakan disesuaikan ini dengan kebutuhan Anda. Dan kita preview, kalau kita preview dia nggak jalan karena memang belum dikasih animasi. Sekarang kita kasih animasi, kita klik di bagian teksnya, kemudian kita masuk ke bagian sini, teks basic, sampingnya ada tab animation, klik animation, kemudian turun aja ke bawah, cari dia yang left roll. Nah, kayak gitu ya, nih yang left roll, cari ya, diklik, kemudian kita preview. Tuh dia udah jalan, cuman kan jalannya ngebut ya, nggak enak banget kalau dilihat. Nih contohnya. Tuh. Dan untuk melakukan pengeditannya kita masuk ke bagian advance, dimana kita akan atur kecepatannya. Dan di sini nih ada nih garis kan ya, kemudian ditarik aja, dipentokin aja sampai habis, kemudian di preview dulu. Nah dia jalan. Oke, kita klik apply di sini ya, klik apply. Dan kemudian kita preview dari sini. Nah dia udah mulai jalan seperti ini, dan dia akan jalan terus seperti ini ya, akan jalan running terus sampai dia di batas akhir ini. Nah itu habis. Dan kemudian selanjutnya, kalau semisal Anda mau buat sampai akhir video dengan informasi yang berbeda, ini kita copy aja, copy. Kemudian dari keyboard ketik aja Ctrl V, dan kursornya pastikan ditempatkan di tempat yang akan nanti kopiannya tampil ya, seperti ini. Kemudian dari keyboard ketik Ctrl dan huruf V, huruf Voltus, klik. Nah seperti itu. Dan kemudian dia preview, nah dia jalan, cuman teksnya kan sama ya, sama yang pertama. Kita klik di sini, kita masuk ke bagian teks ini, kemudian kita masuk ke basic. Anda nggak perlu ngedit-ngedit lagi, stylenya biar sama, hanya cukup masukkan section kedua, informasi kedua. Oke, seperti itu, dipaste aja, Ctrl V, dan kemudian kita preview. Kita preview di sini nih. Ini kan section pertama selesai. Kemudian dia masuk ke section kedua. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, Anda bisa juga lakukan seperti ini nih. Ini ditaikin ke atas. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada semacam glitch di sini. Nah, ditimpa ke atas gitu. Kan kalau begini nih, kayaknya di sini ada apa ya, ada semacam dia ada semacam sedikit glitch di sini nih. Tuh ada kayak gitu. Nah supaya dia nggak kayak gitu, nih ditaikin aja ke atas, dan kemudian ini dimajuin dikit, dan kemudian kita preview lagi.
dia jalannya apa namanya, bagus ya, mulus. Dan kemudian selanjutnya kalau mau tambah lagi sama, lakukan hal yang sama, copy bagian kedua, dipaste, dan ini dinaikin. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu, sebenarnya dimajuin dikit sampai sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Tuh, kalau misalkan mau lebih maju lagi, Anda masukin di sini, kira-kira dia udah habis di situ, ini dimajuin. Jadi tuh, dia jalannya nanti diatur aja enaknya seperti apa, dan durasinya ini bisa diatur. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Intinya caranya seperti ini, dengan cara mudah dan cepat seperti ini Anda sudah bisa membuat animasi teks berjalan dengan style breaking news. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan cara bagaimana membuat animasi gambar bergerak dengan menggunakan keyframe. Pertama-tama silakan buat project baru terlebih dahulu, dan kemudian import footage dan tarik footage ke dalam timeline, dan selanjutnya import gambar dan tarik gambar juga ke dalam timeline. Contohnya seperti ini. Ini gambarnya saya mau atur dulu ya, gambarnya seperti ini, ada saya mau taruh di sini aja gambarnya. Dan kemudian selanjutnya kita preview, contohnya seperti ini. Nah, ini gambarnya stagnan atau statis ya, tidak ada animasi. Saya mau panjangin sedikit durasinya. Dan selanjutnya kita akan mulai membuat animasi. Kita buat animasi, kita letakkan kursor misalkan di sini, dan kemudian kita klik gambarnya, dan kemudian kita masuk ke animation, dan kemudian di sini ada preset animasi yang bisa Anda gunakan. Saya mau pakai misalkan slide to the left ya misalkan. Oke, tarik di sini, taruh aja di bagian depan nih tempat kursornya masuk. Oke, seperti itu, dan kita bisa preview sebentar. Nah, itu dia sebenarnya udah jalan, tapi kalau mau keren lagi Anda bisa atur misalkan seperti ini. Dan ini kita atur seperti ini, jadi dia nanti dia masuknya pas di bagian sini. Oke, contoh ya, ini bagian masuknya, ini bagian akhirnya. Nah, itu akhirnya seperti itu, masuknya dari sini. Jadi kalau Anda mau masuknya lebih cepat, Anda giniin, dan kemudian dia jalannya akan lebih lambat. Kalau mau jalannya lebih cepat ya ini saya zoom dikit. Ininya dikecilin, dipendekin jaraknya. Kemudian kita preview lagi, di jalannya cepat. Oke. Dan kemudian Anda bisa tambahkan efek lain, misalkan contohnya vortex in. Taruh aja di sini. Oke. Kita preview dulu, baru nanti kita atur. Nah, seperti itu. Ya, balik lagi. Jadi kalau itu, ini kita bisa panjangin ke sini. Ini kita bisa preview. Dia jadi lambat. Oke, contohnya seperti ini. Kita dari depan preview. Ya, seperti itu, tinggal diatur aja Anda mau maininnya seperti apa. Dan terakhir saya kan nih, kalau seperti ini nanti dia ngilangin nih nggak enak gitu ya. Saya akan kasih dia satu efek lagi, fade out. Taruh di bagian akhir sini. Oke, ini saya jalanin seperti ini. Dan nanti ini diatur, pokoknya ini prinsipnya yang pertama ini masuk, dan yang ini akhir, yang kedua itu akhir. Yang pertama ini masuk, yang kedua akhir. Yang ini pertama masuk, yang ini kedua akhir. Masuknya itu adalah mulai efeknya, dan ini akhir efeknya. Oke, kita preview. Ini mulai efek, dia jalan. Akhir efek, dia masuk ke vortex, dia keluar lagi, dia masuk ke fade in. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Silakan nanti Anda manfaatkan untuk animasi ini, bagaimana membuat animasi bergerak ini dengan memanfaatkan keyframe. Nanti di kesempatan lain saya akan juga berikan bagaimana membuat animasi dengan keyframe yang lebih advance. Kita main di basic dulu, nanti ke depannya baru kita akan mulai main yang advance.
Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14. Di dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan cara untuk menambahkan animasi tombol subscribe di Filmora. Pertama-tama silakan Anda buat project baru dan kemudian import footage, tarik footage ke dalam timeline, dan kemudian Anda cari bagian awal animasi tombol subscribe-nya akan masuk, misalkan di sini. Nanti di sini pas masuk ke area ini tombol subscribe-nya keluar dan animasinya berjalan. Oke, untuk kebutuhan tersebut Anda masuk aja ke bagian stiker di sini, dan di sini stiker ada bagian sosial media, ada banyak nih sosial media. Namun sayangnya Anda tidak bisa pakai semua ya, karena tergantung dari paket atau langganan Filmora Anda. Kalau saya tidak langganan yang diamond ini, jadi yang diamond saya nggak bisa pakai, dan yang tanpa diamond saya bisa pakai semua. Contohnya seperti ini, saya download dulu dan kemudian nanti akan seperti ini, atau yang ini Anda bisa klik, nah seperti itu. Dan kemudian misalkan ini mau dipakai, kita klik dan tarik, dan kemudian taruh di bagian timeline sesuai dengan baris kursornya ini. Dan kemudian selanjutnya kita atur, kita klik di sini. Anda nggak bisa panjangin durasinya, kalau dipanjangin durasinya jelek, jadi durasinya biarkan aja seperti itu. Nanti kalau mau tampil beberapa kali tinggal di copy aja, misalkan seperti ini. Oke, mau pasang di mana, misalkan di sini. Dan kemudian selanjutnya kita preview. Nah, dia subscribe, jalan, dan kemudian animasinya hilang. Dan misalkan mau taruh di bagian lain lagi, misalkan sini, Anda cukup copy aja. Klik copy, dan kemudian pastikan ini disorot nih, ya. Masuk ke sini. Tuh, dia jadi beda kan warnanya. Jadi Anda ada di track yang untuk animasi ini, kemudian dari keyboard ketik aja Ctrl V atau di paste. Seperti ini. Nah, dia udah tampil seperti itu. Nah, silakan Anda gunakan cara ini. Di bagian stiker ini Anda bisa pakai yang sesuai dengan paket langganan Anda. Kalau yang nggak bisa diamond ya pakai aja yang nggak ada diamond. Yang nggak ada diamond juga udah lumayan ya, kayak ini. Ya, kayak mau dikasih like, jempol, dan lain sebagainya. Nanti tinggal Anda kasih aja animasi audio. Klik ke dalam audio di sini. Cari sound effect. Nih, misalkan bunyi ding. Misalkan seperti itu, nih contoh aja ya, misalkan, atau ini. Kemudian tinggal ditaruh di sini. Dan kemudian satu lagi, taruh di sini. Dan kita akan preview. Dan yang ini juga sama, misalkan mau dikasih whoosh, Anda cari aja whoosh. Nih whoosh, whoosh. Taruh di bagian akhir, misalkan seperti ini nih, kudu harus dicari. Nah, misalkan sini. Oke, kita preview. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya, nanti tinggal dimainin aja ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, dengan cara ini Anda sudah bisa bikin animasi tombol subscribe dengan mudah dan cepat, dan tentu saja menarik di Filmora. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14. Di dalam kesempatan ini saya akan memberikan cara untuk membuat sound effect dengan menggunakan Filmora AI. Pada Filmora 14 ini, Filmora memberikan fitur AI
yang bisa Anda gunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Salah satunya adalah untuk membuat sound effect. Jadi, semisal Anda membutuhkan sound effect untuk kebutuhan video Anda tidak perlu lagi mencarinya, tidak perlu repot-repot lagi mendownload. Anda cukup menggunakan AI dari Filmora dan Anda bisa mengcustom sound effect yang Anda butuhkan untuk video Anda. Caranya, Anda masuk ke bagian audio dan kemudian masuk ke AI. Di sini nih ada nih AI sound effect bagian tool. Dan di sini saya sudah buat sebelumnya suara sound effect jangkrik. Dan Anda bisa membuat suara sound effect apapun sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Anda masukkan di sini promptnya, misalkan suara kicauan burung. Oke, suara kicauan burung. Kemudian masuk ke setting dan di sini ada durasi berapa Anda mau pakai durasinya. Makin kesini makin panjang makin lama nanti generate-nya, jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan kemudian number of sound effect, jumlah sound effect yang mau Anda pakai. Saya pakai 3 secara default, di set 3. Anda bisa juga set 1 atau set 2, set 3 sampai maksimal 6. Dan kemudian selanjutnya diklik generate. Di sini ada 30 artinya adalah kredit yang akan dikenakan ketika membuat sound effect tersebut. Kreditnya berasal dari kredit AI Anda. Kredit AI ini tergantung dari paket langganan Filmora Anda. Oke, kemudian klik generate untuk memproses, klik dan tunggu proses sampai selesai. Dan ini suaranya sudah berhasil dibuat, sound effect-nya sudah berhasil dibuat. Ada 3 file, kita akan dengarkan. Suara kedua, suara ketiga, dan kemudian silakan dipilih yang mau Anda pergunakan. Klik download, misalkan yang ketiga ini, diklik download. Dan kemudian taruh aja di dalam timeline seperti biasa. Atau Anda bisa pakai tiga-tiganya, misalkan seperti ini. Nah, kayak gitu, kita download lagi satu. Nah, silakan Anda gunakan cara ini untuk kebutuhan Anda. Namun terkadang ketika kita membuat prompt dengan bahasa Indonesia itu dia generate suka lama dan terkadang tidak begitu tepat. Untuk kebutuhan sound effect tertentu dia tidak begitu tepat, maka Anda bisa gunakan prompt dengan bahasa Inggris. Nah, untuk kebutuhan itu bagi Anda yang tidak bisa bahasa Inggris, Anda bisa menggunakan ChatGPT. Oke, masuk aja ke ChatGPT seperti ini dan kemudian selanjutnya Anda buat prompt di ChatGPT, terjemahkan ini ke bahasa Inggris. Titik 2, apa yang mau Anda buat? Misalkan suara wanita tertawa menyeramkan. Kita bisa kasih hantu, suara hantu wanita tertawa menyeramkan. Kita masukkan dia ke ChatGPT dan ChatGPT akan memberikan prompt dalam bahasa Inggris. Kita copy aja prompt dalam bahasa Inggris tersebut, di copy dan kemudian kita kembali ke sound effect dan kemudian masukkan promptnya, dipaste ke sini dan atur setting Anda mau berapa lama durasinya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan kemudian selanjutnya klik generate dan tunggu proses sampai selesai.
Dan ini dia sudah selesai, kita dengarkan hasilnya. Dan sama seperti sebelumnya, kalau mau dipakai tinggal di download dan kemudian tarik dia. Dan kemudian kita bisa pakai. Ketiganya, contoh aja ini. Kita preview. Nah, itu dia cara untuk membuat sound effect di Filmora dengan menggunakan AI. Silakan Anda gunakan ini untuk kebutuhan project video Anda. Sekarang Anda tahu bagaimana cara membuat sound effect yang bisa Anda custom sesuai dengan kebutuhan project video Anda. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14. Sekarang saya akan memberikan cara bagaimana membuat musik dengan menggunakan AI di Filmora. Pada Filmora 14 ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur AI yang bisa Anda gunakan untuk berbagai macam kebutuhan pengeditan. Salah satunya adalah untuk membuat musik, di mana musik ini Anda bisa gunakan untuk kebutuhan video Anda sebagai back sound atau musik latar ya. Dan kita preview dulu. Di sini saya videonya belum ada musiknya, dan kita masuk ke bagian audio dan kemudian kita masuk ke bagian AI music. Oke, kita masuk ke bagian AI music, masuk ke bagian tool, dan kemudian kita bisa membuat berdasarkan genre. Ini adalah genre yang sebelumnya saya buat adalah fear horror dengan orkestra. Dan Anda bisa buat dengan kebutuhan Anda. Anda hapus dulu itu tagnya. Kita di sini tidak menggunakan prompt ya, masih kurang bagus sih sebetulnya, karena dia tidak bisa menggunakan prompt tapi menggunakan tag yang sudah di format sedemikian rupa oleh Filmora. Jadi kita tidak begitu leluasa untuk membuat musiknya atau untuk menghasilkan musik yang seperti kita inginkan. Namun ini cukup membantu bagi kita yang membutuhkan musik-musik tertentu. Misalkan kita klik choose tag, kita ambil moodnya, misalkan scary. Kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan di bagian tim ya, habis mood kita masuk ke tim. Timnya kita bisa ambil di sini, ada banyak nih. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda, misalkan drama contoh. Kemudian genrenya ada rock, hip hop, trap, dan orkestra, elektronik, beat. Kita ambil rock. Oke, kita masuk ke bagian setting. Tempo normal, high. Ada juga kalau genre yang lain, misalkan kita pakai genre orkestra, dia bisa ke low ya. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ini untuk genrenya. Saya balik lagi ke rock dan kemudian setting, kemudian musik durasinya mau berapa lama. Makin lama durasinya maka makin lama generate-nya. Saya pakai default yaitu 1 menit 30 detik. Dan kemudian genre musik countnya mau bikin berapa musik, saya pakai 3. Dan kemudian selanjutnya kita masuk ke generate, sama seperti membuat sound effect, kita dikenakan potongan 30 kredit dari kredit AI kita. Nah, kredit AI ini tergantung dan lagi-lagi pada paket Filmora yang kita gunakan. Jadi kita berlangganannya paket apa, nanti ngikutin jumlah kredit AI-nya. Dan kemudian klik generate. Sekali lagi tunggu proses sampai dia selesai.
Dan ini sudah selesai, kita preview. Kita preview. Satu lagi. Sebenarnya sih mirip-mirip ya, cuman paling beda di detail. Oke, saya pakai yang 3 ini dulu aja. Kita coba. Kita tarik dia ke timeline. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Musiknya keren juga sebenarnya. Meskipun dia pakai looping ya, dan menggunakan electrical musik. Namun secara keseluruhan cukup oke bagi Anda yang membutuhkan membutuhkan musik-musik tertentu, bebas copyright untuk kebutuhan video Anda. Anda bisa memanfaatkan AI dari Filmora ini untuk menghasilkan musik dengan mudah dan cepat yang bisa Anda gunakan untuk kebutuhan project-project video Anda. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14. Di dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana kita bisa membuat project editing video untuk format video vertikal yang biasanya digunakan untuk kebutuhan video short YouTube, kebutuhan TikTok, atau kebutuhan video Reels. Silakan Anda jalankan Filmora dan kemudian masuk ke bagian file dan kemudian new project dan pilih portrait atau 9:16. Kalau Anda mau buat video square untuk Instagram bisa pakai 1:1. Namun kalau untuk TikTok, YouTube Short dan untuk Reels sebaiknya gunakan yang 9:16 portrait. Diklik. Dan kemudian selanjutnya import footage yang mau dipakai, misalkan ini. Atau saya cari satu lagi deh yang lebih enakan, yang ini aja nih. Kemudian tarik dia ke dalam timeline dan kemudian kita gunakan keep project setting seperti itu dan kemudian kita preview. Nah, ini dia udah jalan ya, video square-nya, formatnya udah jalan yang hitam ini nih. Namun kan videonya dia tidak memenuhi layar ya. Nah, Anda bisa gunakan ini kalau di atasnya Anda mau pakai gambar atau pakai tulisan juga. Ini nggak jadi masalah, jadi bagian ruang kosong ini dikasih gambar ataupun dikasih tulisan. Caranya sama kayak ngedit video-video biasa. Namun kalau Anda yang mau full, Anda cukup diatur aja seperti ini. Ya, kemudian diatur posisinya. Nah, Anda sudah bisa menghasilkan video untuk kebutuhan YouTube Short atau untuk kebutuhan lainnya. Untuk TikTok, juga untuk Reels, Anda bisa gunakan, tinggal nanti dikasih subtitle pakai AI dan pernak-pernik lainnya. Untuk ngedit sama semuanya, motong video, bikin judul dan lain semuanya itu sama, cuman tinggal di awal mulanya aja kita gunakan format yang 9:16. Jadi selebihnya nanti kita tinggal melakukan pengeditan seperti kita mengedit pada video-video HD atau video-video dengan format yang widescreen, yaitu 16:19. Karena biasanya kita membuat seperti ini ya, 16:9 itu adalah format default Filmora. Jadi kalau kita mau bikin ke format vertikal, kita rubah formatnya ke 9:16 dan selanjutnya tinggal lakukan seperti yang sudah saya berikan sebelumnya. Mau di fit full layar seperti ini atau mau dibuat layarnya seperti tadi yang di atasnya taruh tulisan, di bawahnya juga taruh tulisan. Silakan Anda gunakan saja untuk kebutuhan Anda. Semua itu bisa Anda buat dengan mudah dan cepat menggunakan Filmora.
Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14. Di dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan cara untuk memasang efek audio spektrum. Jadi bagi Anda yang ingin memasang efek audio spektrum, Anda bisa melakukannya dengan mudah dan cepat di Filmora 14, di mana pastikan audionya udah ada atau audionya sudah jalan, karena nanti dia akan ngambil dari audionya. Oke, itu contohnya nih, saya mau besarin dulu ininya, gambarnya agar menutup semua layar. Dan kemudian selanjutnya untuk masang efeknya, kita masuk ke bagian efek, kemudian cari aja di pencarian efek tersebut spektrum. Spek pakai T, pakai C ya, spektrum. Seperti itu, kemudian di enter. Dan Anda akan masuk dalam pilihan-pilihan spektrum seperti ini. Ada audio spektrum yang bisa Anda pakai, contohnya ini kita tarik aja contoh ya, kemudian ini kita tarik sampai ujung, sampai habis, sampai mentok, kemudian kita preview. Ya, ini udah jalan audio spektrumnya. Kalau mau ngatur tampilannya Anda bisa pakai di sini nih, ada intensity dia lebih gede. Kemudian opacity-nya, kalau opacity mau diredupin atau dijelasin, seperti itu. Scale X itu untuk ukurannya dikecilin apa dipanjangin ya. Ini kurang lebih sama untuk semua audio spektrum, cara ngaturnya seperti ini. Kemudian ini bisa naik turun. Oke, mau ditaruh di mana? Kemudian bisa di rotate seperti itu. Kemudian posisi X tuh kiri kanan, di tengah, saya pakai yang tengah. Kemudian Y sama atas bawah. Dan kemudian bisa pakai flip X, tuh dia di atas. Jadi nanti penyetingannya di utak-atik aja. Kemudian ini bisa ngatur warnanya, dan Anda bisa pasang dua, contohnya seperti ini. Masukin lagi satu lagi, ini pakai partikel. Nah, ada yang gerak-gerak nih ya, ada partikel kayak bintik-bintik. Atau Anda mau misalkan tambahin lagi, bisa, Anda bisa pasang beberapa pun, sesuaikan aja dengan kebutuhan Anda, contohnya seperti ini. Dan yang ketiga, kita atur intensity-nya tuh, bisa digedein, dikecilin, opacity dimentokin aja 100%, radiusnya, ini radiusnya untuk gedein area. Kemudian posisi X kiri kanan saya pakai di tengah, kemudian posisinya atas bawah saya dikatasin dikit, radiusnya saya gedein dikit. Oke, ini atur warna, silakan disesuaikan. Kemudian kita preview. Nah, silakan Anda gunakan cara ini untuk membuat audio spektrum di dalam video Anda. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan cara bagaimana untuk membuat efek freeze frame yang akan kita gabungkan dengan efek zoom. Jadi nanti kita akan bermain dengan dua efek yang berbeda, yaitu freeze frame dan kemudian zoom. Untuk kebutuhan tersebut, kita buat project baru dan import footage dan tarik footage dalam timeline. Saya sudah pasang satu footage, kita preview, dan ini adalah contoh footage-nya, dan nanti kita akan buat dia di bagian-bagian tertentu dengan efek freeze frame dan efek zoom. Namun sebelum lanjut, saya mau zoom di sini timelinenya agar ngeditnya lebih enak ya, jadi lebih panjang dia, jadi lebih enak. Dan kemudian kita preview, kita cari bagian mulai dari efek freeze frame-nya, bisa dengan play, contohnya seperti ini, atau bisa dengan ditarik seperti ini. Saya mau tarik aja, saya cari misalkan bagiannya di sini, kemudian dipotong, kemudian masuk ke sini yang icon foto atau kamera, diklik, kemudian klik OK, dan selanjutnya dia akan masuk ke bagian snapshot seperti ini, tarik aja ke dalam timeline. Dan kemudian atur durasinya agak sedikit panjang, jangan terlalu pendek.
Di situ ada durasinya tuh di bagian bawah, silakan disesuaikan aja. Oke, kira-kira segini. Dan kemudian selanjutnya sebelum lanjut, ini di disable dulu bagian link dan bagian magnetiknya, agar ini kita bisa tarik. Karena kalau ini diaktifkan, magnetik dan linknya ini kita nggak bisa tarik ya, dia nempel terus. Oke, dan kemudian ini kita tarik dan kita masukkan ke sini, kemudian kita preview. Nah, dia udah jalan. Dan kemudian kita buat efek zoomnya, kita klik di sini, kita masuk ke bagian sini nih, bagian crop, klik crop, kemudian kita masuk ke pen zoom, dan kemudian di bagian N nya kita tarik nih, kita klik yang merah ini, N nya, kemudian kita tarik yang bagian N nya, kita tarik dia ke atas, dan kemudian ini bisa digedein, diatur aja lah sedemikian rupa, kemudian bisa diatur directionnya mau kemana, disesuaikan dengan kebutuhan aja. Kemudian kita bisa preview dulu di sini. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Kita apply kalau udah. Sekarang kita preview normal, freeze frame. Jadi dia ngezoom ya, jadi sekaligus freeze frame sekaligus ngezoom. Tuh. Nah, silakan Anda gunakan cara ini untuk membuat efek freeze frame dan efek zoom. Anda bisa buat sebanyak mungkin di dalam satu footage. Silakan Anda gunakan, caranya sama dengan yang sudah saya berikan sebelumnya. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14. Di dalam kesempatan ini saya akan memberikan cara bagaimana untuk membuat efek shutter shot di dalam video dengan menggunakan Filmora yang nantinya bisa Anda gunakan untuk aneka kebutuhan di dalam project-project editing video Anda. Pertama-tama silakan Anda buat project baru dan kemudian import footage dan tarik footage ke dalam timeline. Saya sudah pasang satu footage dan kemudian kita preview. Dan nanti kita akan buat di beberapa bagian efek shutter shotnya. Sebelum lanjut saya ingin zoom dulu timelinenya agar nanti ngeditnya enak ya. Dan kemudian kita mulai, kita cari bagian yang akan kita buat menjadi efek shutter shot. Kita bisa play atau kita bisa tarik dari sini. Saya biasanya tarik aja, misalkan di sini, kemudian dipotong, kemudian masuk ke icon foto atau icon kamera, klik aja, kemudian oke, tunggu proses, dan kemudian dia kita tarik, yang snapshot itu kita tarik, kemudian kita atur durasinya jangan terlalu panjang, misalkan segini. Dan sebelum lanjut, ini pastikan di bagian linknya dan di bagian magnetiknya kita disable. Oke, baru ini kita geser. Dan ini kita turunkan. Namun sebelum lanjut, saya mau kasih tahu kalau ininya diaktifkan, bagian link dan magnetiknya, dia akan nempel terus, ya, seperti magnet ya, kan namanya juga magnetik, seperti itu. Ini kita disable, dan ini kita tarik, ini kita turunin. Oke, ini udah jadi efek freeze frame nih sebenarnya. Kita lanjut dulu, nanti kita baru buat shutter shot. Kita lanjut ke bagian tertentu, misalkan di sini saya potong lagi, dan kemudian masuk ke icon kamera dan klik OK. Kita tarik, lakukan hal yang sama, atur durasinya kurang lebih sama kayak itu yang pertama, kemudian ditarik lagi, lakukan hal yang sama, kemudian cari lagi bagian lagi, misalkan di sini, potong. Dan kemudian selanjutnya kita ambil yang icon kamera, klik OK, dan kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian snapshot, kita ambil dan kita atur durasinya, ini tarik lagi, ini turunin lagi. Dan kalau udah begini, Anda baru boleh ini diaktifin lagi. Oke, kita preview dulu. Oke, dia udah jadi shutter shot. Kita udah jadi freeze frame. Sekarang kita jadiin dia shutter shot dengan menambahkan efek kamera. Kita masuk ke bagian audio, kita masuk ke bagian sound effect. Anda cari aja nih sound effect di sini, kamera, kayak bahasa Inggris ya, kamera. Di download dulu, saya sudah siapkan ya. Nah, silakan Anda pilih salah satu. Kemudian tarik aja, taruh di bagian awal seperti itu.
Kemudian kita atur nih dikit nih. Nah, seperti itu. Oke, ini kita kecilin lagi. Kita preview. Oke, ini kita copy aja. Copy, kursornya letakkan di bagian pemotongan. Kemudian dari keyboard ketik aja Ctrl dan huruf V. Huruf V, voltus. Seperti ini. Langkah selanjutnya sama. Ctrl, huruf V, voltus. Seperti ini. Dan kemudian selanjutnya kita preview. Dan Anda sudah berhasil membuat efek shuttershot di dalam video dengan menggunakan Filmora 14. Tinggal diekspor atau Anda bisa simpan dan lanjut ke project-project lain. Namun caranya kalau mau buat efek shuttershot demikian, silakan Anda gunakan untuk kebutuhan project-project video Anda. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14. Di dalam kesempatan ini saya akan memberikan cara bagaimana untuk membuat efek berdenyut mengikuti beat musik. Jadi nanti videonya berdenyut atau biasa juga disebut video jedak-jeduk ya. Dan untuk kebutuhan tersebut silakan Anda import footage dan tarik footage ke dalam timeline. Contohnya seperti ini, saya udah pasang satu footage. Dan sebelum lanjut saya copy dulu footage yang sama nih, saya copy dan kemudian saya paste dari keyboard, klik aja Ctrl dan huruf V, voltus ya, seperti itu. Dan kemudian tarik dia ke atas, jadi ada dua video, dua footage saling menutupi seperti ini secara overlay. Dan kemudian tarik audionya dan kemudian samakan durasi audio dengan footage-nya seperti ini. Oke, dan kemudian saya zoom nih dikit ya biar ngeditnya enak karena kita harus motong-motong. Dan kemudian selanjutnya kita preview dulu. Oke, udah jalan semuanya, musiknya jalan, footage-nya jalan, dan kemudian kita akan potong. Namun sebelum kita potong, kita lihat di sini nih bagian magnetiknya Anda klik ya agar dia tidak aktif, dan juga yang bagian ini ripple delete-nya tidak aktif, jadi dua-duanya tidak aktif, ini tidak aktif dan ini tidak aktif. Oke, kemudian masuk ke bagian beat. Ini yang saya masuk beat yang atas ini nih, ini beat. Jadi kalau diklik di play, nah itu bagian beatnya. Oke, kita akan mulai untuk memotong. Namun sebelum dipotong kita klik yang bagian ini, yang footage pertama. Yang footage pertama ini adalah nanti dia akan menjadi efek berdenyutnya. Karenanya kita masuk ke sini ke bagian crop dan kita akan crop sedikit. Nah, silakan Anda mau berdenyutnya mau seberapa besar. Semakin besar ya ini cropnya makin kecil gitu ya. Jadi itu bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda nantinya. Oke, saya sih cukup segini aja dulu. Nanti kita lihat hasilnya. Klik apply. Dan kemudian kita lanjut, kita potong di sini ya, yang footage yang atas ya, yang dipotong yang sudah di crop ya. Oke, potong, ikutin bagian beat musiknya nih, potong, kemudian potong, terus dipotong, ikutin bagian-bagian beat musiknya, dipotong sampai dia selesai. Dan ini saya sudah selesai nih motong-motong. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan buang, pastikan lagi-lagi yang bagian magnetik ini dan ripple delete-nya dia tidak aktif ya. Nih bagian ripple delete ini dia tidak aktif, dan di bagian magnetiknya juga tidak aktif. Ya ini juga kalau perlu tidak diaktifkan. Oke, kita masuk ke footage-nya, dan yang bagian bolong-bolong ini yang tidak pada bagian beatnya kita hapus. Oke, nih yang bagian bolong ini yang bukan beatnya kita hapus seperti ini ya. Yang bagian ini kita hapus, bagian beatnya aja disisain. Nih bagian beatnya disisain. Oke, silakan Anda lakukan itu sampai dia selesai. Dan ini saya sudah selesai. Kita preview. Nah,
Itu caranya untuk membuat efek berdenyut mengikuti beat musik, dan Anda bisa tambahkan efek misalkan efek glitch di bagian-bagian yang atas ini. Anda masuk aja efek glitchnya. Ini saya kasih contoh aja ya, nanti Anda bagusin sendiri efek glitchnya, atau bisa diselang-seling gitu ya. Oke, kita preview. Ya, nanti efek glitchnya di apa namanya, dicari aja misalkan yang ini. Tuh, dia kelihatan cuman karena dia terlalu cepat, dia tidak apa namanya, tuh ya. Jadi silakan nanti Anda sesuaikan aja dengan kebutuhan Anda. Jadi yang bagian-bagian ininya Anda masukin aja ke apa glitchnya. Nah, tinggal Anda utak-atik aja. Anda juga bisa pakai efek shake dan lain sebagainya. Nanti Anda coba-coba aja yang kira-kira bagus untuk Anda. Caranya sih bisa pakai di apa namanya, bisa dimasukin langsung ke dalam footage-nya, atau pakai cara ini, disamain di atas ini. Itu kira-kira kurang lebih seperti itu. Nanti Anda cari aja yang paling sesuai untuk kebutuhan Anda. Enaknya gimana? Kalau saya sih lebih suka dia masuk aja ke dalam sini, kayak misalkan ini. Kayak gitu. Tinggal nanti Anda sesuaikan dengan beat yang mau Anda bikin dan efek yang mau Anda tampilkan. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 14. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan cara bagaimana untuk membuat efek freeze frame yang akan kita gabungkan dengan efek zoom. Jadi nanti kita akan bermain dengan dua efek yang berbeda, yaitu freeze frame dan kemudian zoom. Untuk kebutuhan tersebut, kita buat project baru dan import footage dan tarik footage dalam timeline. Saya sudah pasang satu footage, kita preview, dan ini adalah contoh footage-nya, dan nanti kita akan buat dia di bagian-bagian tertentu dengan efek freeze frame dan efek zoom. Namun sebelum lanjut, saya mau zoom di sini timelinenya agar ngeditnya lebih enak ya, jadi lebih panjang dia, jadi lebih enak. Dan kemudian kita preview, kita cari bagian mulai dari efek freeze frame-nya, bisa dengan play, contohnya seperti ini, atau bisa dengan ditarik seperti ini. Saya mau tarik aja, saya cari misalkan bagiannya di sini, kemudian dipotong, kemudian masuk ke sini yang icon foto atau kamera, diklik, kemudian klik OK, dan selanjutnya dia akan masuk ke bagian snapshot seperti ini. Tarik aja ke dalam timeline. Dan kemudian atur durasinya agak sedikit panjang, jangan terlalu pendek. Di situ ada durasinya tuh di bagian bawah, silahkan disesuaikan aja. Oke, kira-kira segini. Dan kemudian selanjutnya sebelum lanjut, ini di disable dulu bagian link dan bagian magnetiknya, agar ini kita bisa tarik. Karena kalau ini diaktifkan, magnetik dan linknya ini kita nggak bisa tarik ya, dia nempel terus. Oke, dan kemudian ini kita tarik dan kita masukkan ke sini, kemudian kita preview. Nah, dia udah jalan. Dan kemudian kita buat efek zoomnya, kita klik di sini, kita masuk ke bagian sini nih, bagian crop, klik crop, kemudian kita masuk ke pen zoom, dan kemudian di bagian N nya kita tarik nih, kita klik yang merah ini, N nya, kemudian kita tarik yang bagian N nya, kita tarik dia ke atas, dan kemudian ini bisa digedein, diatur aja lah sedemikian rupa. Kemudian bisa diatur directionnya mau kemana, disesuaikan dengan kebutuhan aja. Kemudian kita bisa preview dulu di sini. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Kita apply kalau udah. Sekarang kita preview normal, freeze frame. Jadi dia ngezoom ya, jadi sekaligus freeze frame sekaligus ngezoom. Tuh.
Nah, silakan Anda gunakan cara ini untuk membuat efek freeze frame dan efek zoom. Anda bisa buat sebanyak mungkin di dalam satu footage. Silakan Anda gunakan, caranya sama dengan yang sudah saya berikan sebelumnya.